Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel untuk edisi yang ke-176 ini. Kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan kebijakan publik. Sebagaimana kita sampaikan di edisi sebelumnya, kebijakan publik eh, itu menjadi tolok ukur kemajuan dan keteraturan sebuah negara. Semakin baik kebijakan publik yang diambil dan diimplementasikan, maka negara tersebut dianggap cukup mapan. Sebaliknya, bagi negara yang dalam menentukan dan melaksanakan analisis, melaksanakan menentukan dan melaksanakan kebijakan publiknya itu tidak baik, katakanlah kacau atau berantakan, maka bisa di bisa dikatakan bahwa negara atau pemerintahannya itu belum berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu terkait dengan kebijakan publik itu bisa kita lihat dari model pengambilannya ya, model pengambilan keputusan. Ada yang modelnya seotik atau messy policy, ada juga yang modelnya itu need atau rasional policy. Ya. Demikian juga terkait dengan bagaimana di dalam menentukan kebijakan publik yang diambil ya. Karena memang terkait dengan kebijakan publik ini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh para analis kebijakan terhadap kebijakan publik itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan analisis yang dilakukan oleh para analis kebijakan, itu bisa kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah analysis of policy, dan yang kedua adalah analysis for policy. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan perbedaan antara analysis of policy dan analysis for policy. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mengenalkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan, dan adik-adik, dan juga untuk menambah wawasan kita bersama terkait dengan aktivitas aktivitas di dalam kebijakan publik itu apa saja ya, atau mekanisme atau kalau dalam bahasa itu tertib urut-urutnya ya. Jadi apa saja yang perlu dilakukan, aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan atau dalam kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah atau oleh sebuah yayasan atau sebuah organisasi besar. Ya. Nah, paling tidak terkait dengan aktivitas yang terkait dengan kebijakan publik itu bisa dibagi menjadi 6 ya, 6 aktivitas atau 6 langkah. Nah, 6 langkah ini memang itu terkait dengan kebijakan publiknya itu sendiri, juga terkait dengan eh, apa tuan dan keinginan dan harapan ketika kebijakan publik itu dilaksanakan. Nah, langkah yang pertama atau aktivitas yang pertama
tentunya kita harus mengetahui dulu, kita harus menentukan dulu terkait dengan eh, masalah kebijakannya sendiri. Jadi masalah kebijakannya itu masalahnya seperti apa. Nah, kalau yang namanya masalah itu berarti terjadinya gap antara yang seharusnya dengan yang seadanya, dengan dengan seadanya. Seharusnya begini, tapi ternyata realitasnya seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai masalah. Nah, pertama kalinya kita perlu menentukan dan tentunya juga mendefinisikan ya. Nah, di dalam hal mendefinisikan ini biar kita lebih fokus terhadap kebijakan yang akan kita lakukan. Nah, itu bisa dilakukan dengan melihat, memperhatikan, menganalisis ya, kemudian memperhatikan ya, kemudian mencari, melihat, membanding-bandingkan terkait dengan informasi-informasi tentunya yang relevan ya. Jadi yang pertama itu langkah yang pertama itu adalah menentukan atau mendefinisikan ya, memperjelas masalah kebijakan yang mau diambil, yang mau ditentukan itu apa, seperti apa, dengan melihat berbagai informasi dan data yang ada. Itu yang Nah, setelah itu atau yang kedua, setelah kita mengetahui, setelah kita mengidentifikasi, setelah kita menentukan eh, masalah yang atau kebijakan yang eh, ada, yang kita tentukan, yang sudah kita fokuskan, maka kita selanjutnya atau langkah yang kedua adalah eh, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengembangkan kriteria-kriteria untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi yang pertama adalah kita menentukan masalah kebijakannya itu seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita membuat atau mengidentifikasi atau mengembangkan kriteria-kriteria. Nah, kriteria itu seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di edisi setelah ini ya, edisi berikutnya. Jadi kriteria-kriteria untuk menyelesaikan ya, untuk mengatasi dan untuk eh, melaksanakan kebijakan publik dalam rangka memecahkan masalah. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama kita mengidentifikasi dan sekaligus menentukan ya, mengidentifikasi, menentukan, mendefinisikan masalah kebijakan yang akan kita ambil ya, akan kita ambil itu masalahnya seperti apa, tentunya dengan melihat berbagai informasi dan data yang ada. Nah, setelah kita menentukan masalah kebijakannya, baru kita mengidentifikasi dan mengembangkan kriteria-kriteria dalam proses pemecahan masalah tersebut. Jadi jalan keluarnya. Nah, jadi kita mengidentifikasi dan mengumpulkan, menginventarisir kriteria-kriteria yang diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut. Nah, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, tadi kan masalah kan sudah ditentukan ya, masalah sudah didefinisikan. Maka kita perlu menyusun ya, menyusun daftar alternatif. Kita perlu menyusun daftar alternatif terkait dengan kebijakan apa yang akan kita ambil, yang akan kita lakukan. Jadi masalah kebijakannya seperti ini, kemudian kita menentukan kebijakan apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita inventarisir, kita buat daftarnya, eh, tentunya yang tentunya yang bisa memecahkan masalah kebijakan. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, sekali lagi, yang pertama adalah menentukan atau mendefinisikan
masalah kebijakannya. Jadi masalahnya apa? Tentunya dengan berbagai informasi dan data. Yang kedua, kita menginventarisir atau mengidentifikasi dan sekaligus mengembangkan kriteria, ya, kriteria untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, kita membuat daftar atau menginventarisir alternatif untuk alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat ini terkait dengan kriteria tadi ya. Jadi kita perlu menganalisis dan mengevaluasi setiap kriteria. Nah, kriteria tadi kan sudah kita tentukan. Kemudian ketika kita sudah mengidentifikasi, mengembangkan kriteria-kriteria dalam pemecahan masalah itu, kemudian kita analisis, ya, setiap kriteria itu kita analisis, kemudian kita evaluasi serta eh, memberi bobot, ya, memberi bobot untuk masing-masing kriteria. Apakah kriteria yang ini itu bobotnya lebih besar atau bobotnya lebih kecil? Nah, itu ditentukan di langkah yang keempat. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah menentukan masalah kebijakannya seperti apa, kemudian kita menginventarisir kriteria-kriterianya, kemudian kita mendaftar atau menyusun daftar alternatif untuk apa alternatif-alternatif kebijakan ya, kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita menganalisis, mengevaluasi kriteria-kriteria yang sudah kita susun tadi, yang sudah kita identifikasi dengan memberi bobot kepada setiap kriteria yang sudah didaftar tadi. Ya. Nah, langkah yang kelima, kita kan sudah membuat alternatif-alternatif terbaik tuh dengan memperhatikan alternatif-alternatif tadi atau daftar alternatif-alternatif tadi dan sekaligus menganalisis kriteria untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditentukan tadi, maka langkah selanjutnya atau langkah yang kelima itu adalah menentukan alternatif yang terbaik. Jadi langkah yang ketiga itu kita membuat daftar ya. Kita membuat daftar alternatif. Nah, langkah yang kelima itu adalah memilih alternatif terbaik sebagai kebijakan yang dipilih. Mengapa kebijakan itu yang dipilih? Mengapa kebijakan itu yang dipilih? Karena setelah melihat daftar alternatifnya, kemudian kita mengevaluasi dan menganalisis setiap kriteria dalam menyelesaikan masalah itu dengan memberikan bobot, ya, dengan memberikan bobot, maka setelah kita menganalisis, mengevaluasi kriteria, kemudian dengan melihat daftar alternatif kebijakan yang sudah kita susun, maka langkah yang kelima itu adalah menentukan atau memilih memilih alternatif yang paling baik, yang paling memungkinkan, kemudian yang paling measurable, kemudian yang mungkin dilaksanakan ya eh, untuk diimplementasikan. Itu adalah langkah yang kelima. Dan yang langkah yang terakhir tentunya adalah memantau, memantau pelaksanaan dari kebijakan yang sudah dipilih tersebut. Nah, itulah 6 langkah atau 6 aktivitas yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kenali di dalam pelaksanaan kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, oleh organisasi, kemudian oleh yayasan. Nah, itu bisa dilakukan dengan 6 langkah tersebut atau 6 aktivitas. Nah, barangkali kita ulang secara sekilas, ada 6 aktivitas terkait dengan pelaksanaan kebijakan publik atau pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan publik. Yang pertama adalah kita menentukan dan mendefinisikan masalah masalah kebijakannya itu apa? Masalah kebijakan.
gitu ya. Ya tentunya dengan memperhatikan data, informasi dari internet, dari berbagai riset dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan masalah kebijakannya, kita memfokuskan masalah kebijakannya, kemudian kita menentukan kriteria. Ya. Kita menentukan kriteria untuk memecahkan masalah tersebut. Kita menyusun atau mendaftar atau menginventarisir atau mengidentifikasi kriteria-kriteria tersebut. Ya. Nah, setelah itu langkah yang ketiga adalah kita membuat daftar alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang sudah ditentukan tadi, yang di langkah pertama, kita susun eh, kita susun daftar alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat, setelah kita yang langkah kedua kita sudah menentukan kriteria dalam menyelesaikan masalah seperti apa, kemudian kita juga sudah menyusun atau mengetahui atau menginventarisir eh, apa alternatif kebijakan yang akan diambil, maka langkah yang keempat adalah kita menganalisis, ya, menganalisis kriteria yang sudah kita identifikasi tadi. Kriteria yang terkait dengan daftar alternatif kebijakan yang sudah kita buat, itu kita kasih bobot masing-masing. Itu langkah yang keempat. Yang kelima, setelah kita membuat daftar, kita mengetahui daftar alternatif atau alternatif kebijakan, kemudian kita sudah menganalisis dan mengevaluasi kriteria dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan tadi, maka kita ambil yang terbaik. Itu langkah yang kelima, yaitu memilih alternatif terbaik. Dan langkah yang terakhir itu adalah selalu memantau pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ditentukan atau dipilih oleh pengambil policy. Barangkali demikian eh, kita ucapkan tagline kita, ya, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.